Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junia Ellen Maulidianata dengan NRP 11101811033 dari kelas 4 D4 Teknik Elektronika B. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum pengolahan citra, praktikum ketiga, yaitu bab 10 tentang noise reduction. Nah, pada praktikum ini telah dirancang sebuah desain GUI-nya. Nah, tampilannya seperti demikian, yang mana di sini terdapat 8 buah button, ada button load, button grayscale, button noise Gaussian, noise speckle, noise salt and pepper, filter rata-rata, filter Gaussian, dan juga filter median. Selain itu, di sini juga terdapat 3 buah picture box 1, picture box 2, picture box 3, dan 1 buah text box. Nah, selain itu, pada praktikum kali ini juga dirancang program-programnya, yang mana di sini terdapat kumpulan dari program-programnya. Sama seperti percobaan sebelumnya, di sini terdapat format untuk pengolahan citra tersebut dengan format bitmap, OBJ bitmap, kemudian kemudian program dari button-buttonnya. Nah, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junia Ellen Maulidianata dengan NRP 11101811033 dari kelas 4 D4 Teknik Elektronika B. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan mendemokan dari praktikum mata kuliah pengolahan citra, yaitu praktikum ketiga bab 10 tentang noise reduction. Nah, sebelumnya setelah didesain sebuah rancang dari GUI-nya itu sendiri. Nah, tampilannya seperti demikian, terdapat 8 buah button, yaitu ada button load, button grayscale, button noise Gaussian, noise speckle, noise salt and pepper, filter rata-rata, filter Gaussian, dan juga filter median. Nah, selain itu terdapat 3 buah picture box, yaitu picture box 1, picture box 2, picture box 3, dan juga terdapat text box pada sebelah ini. Kemudian untuk programnya seperti demikian. Nah, sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu selalu menggunakan format bitmap, OBJ bitmap, yang mana format ini digunakan untuk pengolahan citra. Kemudian untuk program dari button 1 atau button load, nah sama juga seperti percobaan sebelumnya, di sini terdapat programnya, yang mana pada button load ini terdapat format untuk open file dialog, yang mana nanti ketika ditekan button load akan muncul sebuah pop-up, dan pop-up tersebut akan dapat dimasukkan gambar dari sebuah file penyimpanan. Kemudian yang kedua yaitu button grayscale. Untuk program dari button grayscale yaitu seperti demikian. Button grayscale ini merupakan derajat keabuan, yang mana rumusnya yaitu mencari nilai rata-rata. Jadi penjumlahan RGB kemudian dibagi menjadi 3. Kemudian terdapat program untuk button noise Gaussian. Nah, untuk programnya seperti demikian. Dan untuk rumus utama dari noise Gaussian tersebut yaitu pada bagian ini. Sama dengan noise selanjutnya, yaitu ada noise speckle dan juga noise salt and pepper. Yang mana noise speckle ini juga dimasukkan rumus yang berbeda, sama halnya dengan noise salt and pepper. Nah, setiap noise di sini terdapat format untuk INTA convert. Nah, format ini digunakan untuk mengambil data yang telah dimasukkan pada text box. Kemudian untuk button filter di sini ada 3 juga, yaitu filter rata-rata, filter Gaussian, dan juga filter median. Nah, untuk rumus setiap filter pun juga berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simulasikan dengan cara menekan button start. Nah, kemudian akan muncul sebuah tampilan GUI yang sudah didesain. Kemudian kita tekan load, sehingga nanti akan muncul pop-up gambar. Di sini saya masukkan gambar. Maka gambar akan tertampil pada picture box 1. Kemudian gambar kita rubah menjadi grayscale. Maka gambar akan berubah menjadi derajat keabuan. Kemudian di sini kita masukkan probabilitas noise. Di sini saya masukkan 20%. Kemudian saya tekan noise Gaussian. Nah, pada noise Gaussian ini tampak terlihat jelas sekali bahwasanya terdapat sebuah titik-titik atau noise di picture box 2. Kemudian untuk noise speckle saya tekan. Nah, noise yang
tampak pada picture box 2 ini akan semakin lebih jelas dengan titik-titik yang berwarna hitam dan lebih jelas. Adapun untuk noise salt and pepper, yaitu noise yang merupakan titik-titik putih atau seperti siraman garam. Kemudian ketika saya menggunakan noise Gaussian dan saya menggunakan filter rata-rata, maka hasil yang ditampilkan pada picture box 3 ini merupakan gambar hasil dari filter rata-rata, dan dapat terlihat jelas sekali bahwasanya hasil yang ditampilkan masih blur atau masih ada filter blurringnya. Kemudian ketika digunakan filter Gaussian, nah di sini gambar terlihat masih blur tetapi tidak sekabur dengan filter rata-rata. Tapi ketika menggunakan filter median, nah gambar akan terlihat lebih jelas seperti input citra yang awal. Nah, ketika di sini saya menggunakan noise speckle, ketika probabilitas noise-nya 20, maka di sini akan terlihat jelas dari noise titik hitamnya. Ketika menggunakan filter rata-rata, nah noise masih terlihat dan juga masih tampak buram atau masih ada filter blurringnya. Kemudian untuk filter Gaussian, ini hampir sama dengan filter rata-rata, yang mana pada filter ini juga masih sedikit blur tetapi tidak separah dengan filter rata-rata. Ketika menggunakan filter median, nah gambar akan semakin jelas. Di sini hanya terdapat sedikit noise yang tampil pada gambar picture box 3. Kemudian untuk noise salt and pepper, di sini untuk noise-nya merupakan titik putih. Ketika saya gunakan filter rata-rata, di sini tampak gambarnya masih blur. Kemudian filter Gaussian, di sini masih blur tetapi tidak sekabur dari filter rata-rata yang sebelumnya. Dan ketika saya menggunakan filter median, di sini gambar lebih jelas dari filter-filter sebelumnya, tapi masih ada sedikit noise. Tapi gambar sudah terlihat lebih jelas. Nah, ketika di sini saya rubah menjadi 5 untuk probabilitas noise-nya, noise akan semakin lebih sedikit. Nah, ketika saya rubah menjadi 10% dengan noise Gaussian, nah di sini lebih banyak noise-nya. Dan ketika di sini saya rubah menjadi 20 seperti yang awal tadi, noise akan tampak semakin jelas atau semakin banyak. Dari praktikum ini dapat kita ambil kesimpulan yang mana filter median adalah filter yang digunakan untuk proses blurring atau filter yang hasilnya masih ada filter blurnya. Adapun filter Gaussian merupakan filter yang hampir sama dengan filter rata-rata, masih ada blur tetapi tidak sekabur dengan hasil dari filter rata-rata. Adapun untuk filter median, yaitu filter yang hasilnya akan tampak lebih jelas dan mendekati citra input. Jadi untuk filter median itu lebih efektif digunakan untuk mereduksi segala jenis noise dan hasilnya juga akan lebih jelas daripada filter mean dan filter Gaussian. Kemudian untuk probabilitas noise, semakin kecil nilai noise yang diinputkan, maka noise juga akan semakin kecil, dan sebaliknya ketika noise yang dimasukkan semakin besar, maka noise yang tertampak juga akan semakin besar dan semakin jelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, apa yang salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.